FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 11 hingga nanti 1 jam ke depan ya. Seperti biasa ada perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan kali ini edisinya spesial karena Rumah Sehat kali ini merupakan yang kita hadirkan adalah para mahasiswa dari Universitas Ciputra, Fakultas Kedokterannya. Dan tidak hanya mahasiswanya saja, tapi juga ada dosen yang akan mendampingi mereka atau dekannya ya. Wakil dekan ya. Next ya Dok ya. Ada Dr. Charles Sihaan SPOG dan karena baru ketemu lagi, selamat ya Dok gelar terbarunya. Terima kasih. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Dr. Charles, dan kali ini membawa mahasiswanya karena kita pengennya bersama-sama mengenalkan bagaimana mengedukasi masyarakat melalui media penyiaran gitu ya Dok ya. Sudah hadir di studio 5 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra yang akan membahas tema remaja dan juga pubertas. Tidak jauh dari mereka karena ini kalau kita yang senior ya usianya gitu ya, yang kasih edukasi kadang itu nggak mempan gitu ya, ada kurang engage gitu ya. Tapi kita menghadirkan para mahasiswanya untuk memberikan edukasi berkaitan remaja dan pubertas. Saya pengen mereka mengenalkan diri mereka sendiri satu persatu ya, bergantian. Silakan, siapa dulu? Selamat siang sahabat Mercury. Perkenalkan dengan saya Ferry dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, Surabaya. Selamat siang, boleh sahabat. Ditarik supaya lebih dekat suaranya, supaya lebih menggelegar gitu ya. Silakan. Selamat siang sahabat Mercury. Saya Karisma dari Universitas Ciputra Surabaya. Baik, selanjutnya Boleh dekat lagi. Perkenalkan, selamat siang sahabat Mercury. Perkenalkan, nama saya Carmila dari Universitas Ciputra Surabaya. Selanjutnya. Hai sahabat Mercury, perkenalkan namaku Lydia Anin dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Yang sebelah saya, yang terakhir. Ya, selamat siang sahabat Mercury. Saya Glenn Gilang Manyering dari Universitas Ciputra Surabaya. Ini tahun ke berapa ini? Angkatan ke berapa ini untuk teman-teman mahasiswa ini? Kami dari angkatan 2019. Tahun keberapa? Tahun keempat ya. Dan kita akan membahas berkaitan dengan tema remaja dan juga pubertas. Sebelum ke mereka, saya ingin ke Dr. Charles. Apa sih Dok yang secara garis besar ya, kita bicara tentang remaja dan pubertas yang harus diketahui terlebih dahulu secara garis besarnya Dok? Oke, jadi kenapa kita pilih remaja dan pubertas pada tema kami tahun ini? Karena kami mengetahui bahwa pubertas ini adalah masa di mana perpindahan seorang anak dari fase anak-anak ke fase dewasa muda. Di pubertas inilah banyak sebutan, lagi remaja nih, lagi masa remaja, masa di mana seorang anak tuh akan bergejolak mencari ID-nya. Nah, disinilah kami mau melihat bahwa apabila ada penyimpangan, di sini akan berlanjut sampai nanti ke dewasa muda. Oleh karena itu, kita ingin mengintervensi dari hulu. Maka kita ambil topik ini sehingga kita ingin mengekspos, kita ingin memberikan, shout out, kita ingin mempromosikan bagi seluruh remaja yang ada di Surabaya maupun di Indonesia bahwa masa pubertas ini bisa diisi dengan yang baik-baik. Apa sih yang harus kita waspadai agar kita tidak mengecewakan keluarga, mengecewakan sekeliling kita dan bangsa kita juga. Jadi kita bicara tentang itu hari ini. Edukasi dan juga memberikan informasi untuk menyiapkan. Betul. Gitu ya, seperti itu. Nah, kita langsung ke tema dan kita langsung juga ke teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra ini, sahabat, berkaitan dengan tema kita remaja dan juga pubertas. Tapi kita harus menyamakan terlebih dahulu apa itu pubertas, karena kan harus lebih tahu gitu ya. Puber hanya taunya seperti itu ya kan, lagi masa pubernya nih. Nah, tapi kita belum tahu benar-benar definisi dari pubertas itu apa gitu. Siapa yang akan menjawab? Baik, mungkin dari saya ya. Boleh. Jadi apa sih pubertas itu? Pubertas adalah suatu proses perubahan atau perkembangan seseorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual, seperti itu. Nah, pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan berbeda waktunya, seperti itu. Kemudian pubertas pada anak perempuan terjadi lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Nah, pubertas pada anak perempuan biasanya terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun, sedangkan pada anak laki-laki pada usia 12 sampai 16 tahun.
Nah, remaja yang mengalami pubertas itu akan mengalami perubahan fisik. Apa aja sih gitu. Misalnya tinggi badan, kemudian berat badan. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, dikarenakan adanya pengaruh hormon yang dihasilkan. Nah, sedangkan pada laki-laki hormon yang dihasilkan adalah hormon androgen, dan sedangkan pada perempuan menghasilkan hormon estrogen. Seperti itu. Jadi itu definisi pubertas ya. Jadi tidak hanya ini di masa puber gitu ya, tapi nggak tahu meaningnya dari pubertas itu sendiri. Jadi sudah dijelaskan tadi. Dan kalau bicara juga pubertas pada remaja kan juga harus diketahui. Kalau tadi ada perbedaan usia antara laki dan juga perempuan, tapi kan ada juga tanda-tanda dari pubertas pada remaja yang juga harus dipahami dan diketahui. Gitu. Seperti apa? Oh iya, baik. Untuk tanda-tanda pubertas pada remaja itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu adanya perubahan secara fisiologis dan psikologisnya. Nah, untuk perubahan fisiologis itu meliputi adanya perubahan fisik dari remaja dan perubahan fungsi tubuh, terutama pada organ reproduksi yang mulai aktif pada usia remaja. Sedangkan untuk perubahan psikologis itu meliputi perubahan pada kognitif, emosi, dan kemampuan sosialnya. Nah, remaja yang menginjak masa pubertas tentu akan mengalami transisi menuju masa dewasa. Untuk itu, perubahan-perubahan yang terjadi semasa pubertas akan membuat individu tersebut matang, baik secara fisik maupun secara mental atau psikologinya, seperti itu. Jadi memang sudah ada tanda-tandanya, dan kalau orang tua merasa kadang kan orang tua merasa anak itu masih kecil aja gitu ya, tapi sudah ada gejala-gejala itu, dan pasti akan berbeda untuk treatmentnya bagi anak-anak tersebut gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Carmilla terkait dengan apa itu pubertas yang juga berhubungan dengan perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi untuk perbedaan mendasar sendiri selain usia dan juga hormon dan lain sebagainya, apa sih yang membedakan pubertas pada anak laki-laki dan juga perempuan gitu ya? Kalau perempuan kan istilahnya ada tumbuh hormon estrogen gitu ya. Seperti apa untuk lebih detailnya lagi terkait dengan perbedaan pubertas itu? Ya, baik sahabat Merkuri, nanti di sini tentunya ada perbedaan antara pubertas remaja perempuan dan remaja laki-laki. Tapi untuk mengetahui lebih dalam lagi kan kita harus tentunya mengetahui bagaimana prosesnya seseorang itu bisa bertumbuh sebagai remaja pada umumnya. Nah, itu dimulai dari yang namanya gonadotropin releasing hormone. Nah, itu hormon yang akan menyebabkan peningkatan hormon-hormon di bawahnya seperti hormon follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, di mana kedua hormon ini itu bekerja mensintesis dan melepaskan hormon-hormon seks. Nah, hal inilah yang selanjutnya akan menyebabkan produksi yang seperti teman saya Carmilla jelaskan tadi, hormon progesteron, hormon estrogen, itu yang menyebabkan otomatis ada perubahan yang mendasar. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu ya sahabat Merkuri dari antara remaja perempuan dan remaja laki-laki itu adalah perubahan fisiknya. Nah, di mana perubahan fisiknya lagi ini kita bagi lagi jadi dua sahabat Merkuri, yaitu karakter seksual primer dan karakter seksual sekunder. Nah, di mana karakter seksual primer ini untuk yang laki-laki itu, remaja prianya ini kita kenal sebagai mimpi basah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk remaja putrinya itu yang terkenal disebut menstruasi. Kemudian untuk karakter seksual sekundernya itu, untuk remaja prianya itu dadanya jadi lebih bidang, suaranya itu jadi lebih berat. Kemudian ada tumbuhnya bulu-bulu atau rambut-rambut pada daerah tertentu dan jerawat. Untuk tumbuhnya bulu-bulu atau rambut serta di jerawat itu sebenarnya bisa untuk yang laki-laki dan perempuan. Nah, untuk khusus perempuannya sendiri itu karakter seksual sekundernya itu seperti payudara membesar, kemudian tubuhnya jadi lebih berisi dan sama juga ada tumbuhnya jerawat. Seperti itu, Mbak. Jadi secara garis besar memang ada persamaan dan juga ada perbedaannya gitu ya, baik itu untuk segi primer dan juga sekundernya gitu ya. Kalau orang bilang suaranya udah pecah nih, berarti sudah mulai puber gitu ya. Untuk laki-laki biasanya seperti itu ya. Itu yang harus juga dipahami. Dan untuk usia sendiri biasanya ada perbedaan nggak? Kalau sekarang kalau kita bicara pubertas pasti usianya jauh lebih muda daripada dulu gitu ya. Itu yang harus juga dipahami. Untuk rata-rata untuk usia sendiri ada yang tahu nggak biasanya untuk sekarang itu untuk laki-laki biasanya berapa, untuk perempuan biasanya berapa gitu, ada yang bisa jawab nggak? Kalau untuk sekarang sih mungkin lebih cepat.
Kalau misalkan laki-laki kemungkinan usianya 10 sampai 15-an. Sedangkan perempuan juga sekitar 11 sampai 16 gitu. Ya, lebih cepat gitu ya. Iya, betul. Apakah itu dampak dari media sosial atau dengan gadget gitu ya? Betul sekali. Jadi memang kalau dibilang kenapa sih kok bisa lebih cepat dari yang zaman dulu? Ya. Mungkin ya banyak juga penelitian-penelitian mengatakan bahwa akses informasi dari media sosial, akses informasi dari internet yang sudah meluas sekali seperti sekarang, dan juga pengaruh lingkungan itu menyebabkan ya tadi lebih cepat pubertasnya juga terjadi. Nah, kita nyambung tadi juga ya apa dikatakan oleh Dr. Charles bahwa segala informasi sudah didapatkan di mana saja gitu ya. Nah, tapi informasi yang valid itu seperti apa? Nah, ini jawabannya akan kita sampaikan setelah jeda berikut ini ya. Sahabat jadi stay tune di 96 FM Mercury, dan Anda kalau ingin bergabung bertanya bisa di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Stay tune juga bisa Anda lakukan sahabat, baik itu di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan rumah sehat bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Sahabat, yang menghadirkan 5 mahasiswa, ada Periawan Hanif Amanullah Widodo, ada Glenn Gilang Manyering, ada Karisma Asti Perdana, ada Lydia Anin, ada Carmila Ayu Wardani, dan ada juga wadeknya, wakil dekannya Dr. Charles Yahaan SPOG yang hadir untuk bisa memberikan edukasi sahabat, edukasi dan juga informasi seputar remaja dan juga pubertas. Dan tadi sudah disampaikan di segmen pertama berkaitan dengan apa itu pubertas, kemudian tanda-tanda pubertas pada remaja, dan perbedaan yang mendasar terkait dengan pubertas remaja perempuan serta laki-laki yang memang ada sisi-sisi primer dan juga sekunder yang menjadi dasar perbedaan, dan juga ada persamaannya juga. Dan terkait dengan usia yang sekarang semakin muda karena banyaknya informasi yang sudah didapatkan, kita berhubungan juga dengan hal tersebut bahwa edukasi pubertas dan remaja itu kan sangat penting gitu ya, supaya mereka lebih tahu untuk menjaga dan juga merawat kesehatannya berhubungan dengan hal tersebut. Dan era sekarang ini informasi bisa didapatkan di mana saja gitu ya sahabat, tidak terkecuali di media sosial, scroll TikTok, apalah itulah gitu ya. Tapi belum tentu hal tersebut adalah valid. Jadi yang ingin saya tanyakan pada teman-teman adalah bagaimana pemahaman apa saja yang harus diberikan berkaitan dengan pubertas pada remaja supaya mereka ini tidak salah informasi gitu, mendapatkan informasi yang tepat. Seperti apa? Siapa yang menjawab? Boleh. Tidak bisa dipungkirin ya, sekarang kalau di era remaja sekarang digitalisasi itu berlangsung begitu cepat. Saking cepatnya malah kita tidak bisa mengontrol apa yang diakses sama remaja-remaja sekarang gitu. Mungkin buat sahabat Mercury juga sering nih lihat di TikTok info-info medis itu pada dipotong-potong. Ya. Seperti itu, kayak apakah itu kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Serasanya tidak ya, karena video tersebut hanya sekedar dipotong dari sumber YouTube yang mungkin kurang jelas gitu. Mungkin buat sahabat Mercury yang mau mengakses info medis yang lebih memiliki kredibilitas yang tinggi, mungkin bisa mengunjungi Instagramnya UCFK juga bisa. Oh boleh gitu ya. Kita ada boleh. Bikin poster-poster tentang kesehatan reproduksi juga gitu. Mungkin atau enggak kalau kita boleh kalau lihat konten di TikTok seperti itu, tetapi kita melihat nih yang menyampaikan ini apakah seorang dokter yang ahli dari bidang tersebut atau tidak. Jangan sampai hanya orang-orang awam terus kita langsung percaya tentang informasi yang disampaikan seperti itu. Kalau dari kami sering melakukan edukasi berupa poster-poster, kemudian juga ke beberapa sekolah dasar juga pernah untuk melakukan edukasi terkait pubertas pada remaja seperti itu. Dan kan sudah dilakukan edukasinya di tingkatan sekolah dasar atau dan pasti ada perbedaan ya untuk pemberian edukasi. Untuk yang sudah dilakukan di sekolah dasar seperti apa yang diberikan oleh teman-teman? Iya, kalau sepengalaman kami di sekolah dasar mungkin kita buatnya lebih fun ya. Jadi nggak bisa terlalu kayak edukasi materi banget gitu. Ya, mungkin nggak bosen gitu. Iya, nggak bisa ini masuk apa gitu ke teman-teman. Iya, jadi mungkin kita bikinnya sambil bikin fun card kayak
kartu-kartu seperti itu, terus kita memberikan edukasinya kepada anak-anaknya, atau mungkin bisa lewat permainan, terus mereka bisa bertanya kepada kami seperti itu. Kalau sejauh ini yang kami lakukan seperti itu. Jadi edukasi itu bukan melulu harus gini, enggak gitu juga ya. Bosen juga. Jadi anak-anak juga ini apaan sih? Saya nggak suka gitu. Kan zaman sekarang itu berbeda dengan zaman saya gitu ya. Dan kalau untuk bicara tentang pemahaman tadi kan ada misalnya ada beberapa hal yang berubah di tubuh dari para remaja ini untuk menuju dewasa muda ini. Dan sepenting apa kalau kita bisa katakan menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas, dan bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh para remaja ini? Karena kan sudah harus mulai diedukasi gitu sedini mungkin. Seperti apa? Baik, kita kan dari tadi udah bicara nih tentang pubertas, apa itu pubertas, dan apa aja sih yang terjadi di remaja ini. Nah, tapi selain itu kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dan juga bagaimana caranya. Untuk kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu untuk mencegah infeksi. Dengan kita menjaga kebersihan organ reproduksi kita, tentunya kita akan meminimalkan terjadinya resiko penyakit akibat infeksi organ reproduksi. Karena organ reproduksi yang tidak bersih itu dapat menjadi sarang terjadinya penyakit, dan teman-teman ini juga bisa menjadi sakit. Dan yang kedua, kita dapat mencegah masalah kesehatan reproduksi. Karena dengan menjaga kesehatan reproduksi, ini akan membantu untuk mencegah masalah kesehatan yang akan terjadi seperti infeksi saluran kemih, keputihan, dan juga masalah reproduksi lainnya. Dan yang ketiga, tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Karena apabila teman-teman ini sakit, tentunya teman-teman tidak akan bisa beraktivitas dengan normal seperti bersekolah atau bermain. Nah, tentunya ini akan menurunkan kualitas hidup dari teman-teman. Selain itu juga pentingnya menjaga kesehatan reproduksi ini, kita bisa memastikan kesehatan yang lebih baik untuk masa depan kita. Nah, jadi memang seperti itu gitu ya. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan reproduksi ini? Terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dapat membersihkan organ reproduksi secara rutin. Karena dengan membersihkan organ reproduksi, kita dapat menjaga agar tubuh kita tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, ada beberapa tips untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, bisa untuk membiasakan mengganti pakaian dalam minimal sehari sekali, lalu gunakan juga celana dalam yang berbahan katun dan mudah untuk menyerap keringat. Hal ini bertujuan untuk menjaga alat reproduksi kita untuk tidak lembab. Selain itu, kita harus mandi setidaknya 2 kali dalam sehari. Lalu gunakan handuk yang kering, bersih, lembut, dan juga tidak berbau. Dan kalau bisa, handuk itu satu orang punya satu, jadi tidak dicampur dengan keluarga yang lain. Lalu untuk remaja perempuan, jika sehabis membuang air kecil, sebaiknya membersihkan organ reproduksi dari arah depan menuju ke belakang. Hal ini kita tujukan untuk mencegah masuknya kuman ke dalam organ reproduksi kita. Selain itu, ketika sedang dalam masa haid, pastikan untuk rutin mengganti pembalut setidaknya setiap 4 jam sekali. Nah, sementara remaja laki-laki, ini kita sarankan untuk melakukan sunat untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang dapat terjadi di organ reproduksi. Jadi memang sepenting itu untuk menjaga kesehatan reproduksi sedini mungkin ya, sahabat. Dan kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito. Ya, ini kalau remaja perempuan itu kan masa pubernya itu kan dimulai dari dia menstruasi. Ya. Apa nanti kalau dia awal menstruasinya, apa nanti menopausnya itu juga awal juga? Apa bisa apa lebih lama? Kalau itu yang normal loh ya, jadi tidak kena penyakit. Apa kan kalau perempuan kalau sudah menopause sudah tidak bisa hamil kan? Ya. Tapi kalau laki-laki apa juga mimpi basah, ya kan? Juga nanti kalau laki-laki kan biasanya bisa menghamili sampai tua itu bisa, ya kan? Apa betul begitu, ya kan? Atas
juga dari pendidikan ya, atau pendidikan kalau yang di desa-desa itu yang ketat agamanya atau apa itu kan bisa lebih lama anunya apa itu masa pubernya, tapi juga nanti masa reproduksinya apa kalau sudah tua itu jadi kalau ya awal anunya bisa awal juga menopause-nya kalau remaja perempuan, tapi kalau laki-laki kan bisa terus apa juga bisa. Laki-laki itu kalau Apakah laki-laki ada masa menopause-nya gitu ya Pak? Iya, menopause-nya itu karena dia itu lebih awal anunya, apa itu mimpi basahnya. Ya. Jadi apa ada perbedaannya begitu. Baik. Saja kan kita itu kadang-kadang kan orang yang tekun tidak. Dan sebentar, satu lagi pendidikan seks, ya kan? Untuk anak SD atau apa? Di kelas berapa ya? Soalnya kadang-kadang kalau seks itu pendidikan seks itu kan tabu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi, apakah saat anak perempuan ini menstruasinya awal, menopause-nya akan menjadi lebih awal juga gitu ya. Kemudian yang kedua, kok berbeda dengan laki-laki? Karena laki-laki Kapanpun masih bisa masih bisa produktif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan seks untuk anak-anak itu sebaiknya diberikan untuk usia berapa? Karena SD apakah sudah bisa? Nah, pertanyaan pertama dulu. Awal menstruasi apakah ini berpengaruh juga untuk awal menopause? Seperti apa? Benar, jika terjadi menstruasi yang lebih awal, tentunya juga akan mempengaruhi menopause yang akan lebih cepat juga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat anak itu menstruasi, tubuh itu akan mengeluarkan satu sel telur yang siap dibuahi. Nah, setelah lewat masa menstruasi, maka sel telur tersebut akan hilang. Nah, untuk sel telur di dalam tubuh seorang anak wanita itu jumlahnya terbatas. Jadi jika setiap bulan dikeluarkan dan juga jika dia menstruasinya lebih cepat, maka sel telur tersebut juga akan lebih cepat habis. Makanya itu menyebabkan anak tersebut lebih cepat mengalami menopause. Nah, berbeda dengan laki-laki. Pada laki-laki, sel sperma itu akan terus diproduksi sehingga sampai tua pun masih bisa mengeluarkan sperma seperti itu. Itu menurut pertanyaan 1 dan 2. Oke, mungkin saya mau tambahkan juga, tadi ada pertanyaan bagus banget. Jadi petandanya untuk wanita pubertas itu adalah menstruasi. Tapi sebenarnya enggak. Menstruasi itu terakhir. Jadi ada 3 tanda pubertas pada seorang anak wanita. Yang pertama telarke, pubarke, baru menarke. Menarke itu menstruasi. Telarke itu adalah pertumbuhan dada. Jadi pertumbuhan payudara itu merupakan tanda pertama seorang anak wanita itu pubertas. Yang kedua pubarke, tumbuhnya bulu-bulu halus di kelamin. Nah, itu juga tanda kedua. Jadi biasanya kalau misalnya kita sudah melihat seorang anak remaja itu sudah memiliki payudara, mohon maaf ya bagi yang anak perempuan sudah memasang mini set misalnya atau sudah tumbul bulu, nah itu biasanya kita nggak usah nunggu lagi menstruasi untuk memperlakukan sebagai remaja, itu sudah remaja masuk. Jadi ada 3 tanda yang benar-benar harus dipahami, bukan menstruasi itu tanda awal, itu yang terakhir malah akan muncul gitu ya. Tapi kalau sudah tumbuh bawah dada, kemudian bulu-bulu halus di kemaluan, nah itu sudah tanda-tanda awalnya sebenarnya sahabat ya. Tadi pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Apakah ada teman-teman menambahkan jawaban dari pertanyaan 1 dan 2? Bapak silakan. Oke, kita ke pertanyaan ketiga aja ya. Pendidikan seks yang harus dilakukan adalah sedini mungkin, tapi kan berbeda gitu ya, terutama untuk anak-anak sekolah dasar. Seperti apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pendidikan seks ini? Baik, saya coba jawab untuk pertanyaan 3. Tapi sebelumnya itu saya ingin saya tergelitik dengan di sini ada untuk Radio Mercury ada kata-kata buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Jadi sedini mungkin itu orang tua itu harus sebagai lingkungan yang terdekat itu harus sekreatif mungkin karena pubertas ini merupakan tahap perkembangan. Karena tahap perkembangan maka baik secara fisik, baik secara psikis itu masih belum stabil. Jadi orang tua, lingkungan, keluarga, orang yang lebih dewasa itu yang lebih stabil, mereka harus ada di situ. Dan harus diketahui bahwa pubertas itu bukan sesuatu yang buruk karena semua orang pasti pernah melewati masa pubertas. Jadi ketika seorang anak itu melewati masa pubertas, dia butuh tuntunan. Siapa tuntunannya?
ya otomatis orang tua sebagai keluarga terdekat. Dan bagaimana caranya? Mungkin dari hal-hal sederhana seperti mengetahui perbedaan dari laki-laki dan perempuan, kemudian bisa seperti mereka bisa mengajarkan kalau misalkan setiap hari itu mungkin satu celana dalam dipakai. Kemudian harus diajarkan juga karena stigma masyarakat Indonesia ini bahwa pubertas itu merupakan hal yang tabu, seks itu merupakan hal yang tabu. Sebenarnya seks itu kudus, tapi yang salah itu kan cara penggunaannya itu yang sembarangan. Perilakunya itu yang sembarangan karena adanya globalisasi tadi yang menyebabkan informasi yang masuk itu terlalu liar sehingga anak itu ketika mereka bingung mencari di mana informasi yang benar, tidak ada sosok orang tua yang bisa mengarahkan, mereka pakai cara mereka sendiri yang belum stabil, malah terjerumus ke hal yang salah. Jadi orang tua itu bisa mengajarkan seperti hal-hal yang kreatif, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi dasar-dasar terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang asing tidak boleh itu sudah harus mulai sejak dini ya diajarkan, tidak hanya SD tapi harus taman kanak-kanak itu TK itu sudah harus dikenalkan. Ini hal yang private, tidak boleh ada yang menyentuh, itu juga mulai sejak dini diberikan terutama para orang tua. Karena siapa lagi seperti yang dikatakan oleh Glenn tadi ya, siapa lagi anak-anak bisa mempercayai kalau bukan orang tua. Jangan sampai malah mempercayai informasi-informasi yang malah tidak benar yang akhirnya menjerumuskan gitu ya. Kita bicara tadi menyinggung yang diungkap oleh Glenn berkaitan dengan psikis juga yang belum stabil. Dan apakah kalau kita bicara tentang pubertas itu, kemudian pubertas pada remaja ada hubungannya dengan psikis, terutama di awal-awal pubertas? Karena kan ini peralihan gitu ya, dari anak-anak menuju dewasa muda gitu. Apakah ada perbedaan kalau kita bicara tentang psikis? Tentunya itu ada perubahan atau pengaruh pada pubertas terhadap psikis dari remaja. Nah, karena pada saat remaja itu menginjak fase pubertas akan terjadi perubahan secara psikologis dan juga cara pikirnya. Nah, ada sebuah penelitian yang membagi fasenya itu menjadi 3 fase perubahan psikologis dari remaja. Yang pertama itu adalah ada early adolescence, itu terjadi di usia 10 sampai 13 tahun, yaitu di awal masa pubertas. Ini remaja itu mulai memiliki minat intelektual yang mulai berkembang, lalu kemudian adanya pemikiran moral yang mulai tumbuh dan lebih mendalam. Kemudian remaja di usia ini itu mulai mencari jati dirinya dengan banyak mencoba hal-hal baru untuk mengeksplorasi di mana minat yang ada pada remaja tersebut. Dan mungkin di awal fase ini itu remaja belum bisa menerima adanya perubahan fisik di tubuh mereka karena kan dari pubertas tadi ditandai adanya perubahan-perubahan fisik pada saat pubertas. Nah, kemudian di fase ini itu remaja mulai ada rasanya konflik batin dan ingin bebas karena kan pada saat remaja mulai ingin keluar misalnya dari keluarganya atau ingin mencari jati diri ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk fase yang kedua itu ada middle adolescence, yaitu terjadi di usia 14 sampai 16 tahun. Nah, di mana remaja itu sudah mulai menemukan tujuan hidupnya dan mulai berpikir tentang makna kehidupan. Kemudian remaja juga mulai beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya dan juga remaja itu mulai beradaptasi terhadap perubahan fisik di tubuhnya yang mulai semakin matang gitu perubahannya. Kemudian di usia segini itu remaja juga mulai mengenal adanya ketertarikan terhadap lawan jenis seperti itu. Dan juga remaja itu mulai merasakan bahwa teman itu merupakan suatu yang penting dan harus dijaga. Kemudian fase yang terakhir atau fase yang ketiga itu adalah late adolescence. Itu terjadi di usia 17 tahun atau lebih. Di mana pada fase ini tuh remaja itu memiliki kemampuan untuk memikirkan ide atau gagasan dengan matang. Lalu kemudian remaja mulai memikirkan masa depannya dengan serius. Kemudian emosinya sudah mulai stabil dan remaja itu bisa semakin menjadi lebih mandiri dan sudah bisa mengambil keputusan gitu ya. Mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian dia juga remaja pada usia ini itu juga menganggap relasi sosial itu merupakan hal yang penting dan di fase ini remaja itu mulai berpikir untuk
membangun hubungan yang lebih serius seperti itu. Jadi tingkat kematangan itu berproses gitu ya. Dan kalau bicara tentang psikis pada remaja tadi yang dikatakan oleh Firyawan ada 3 fase gitu ya. Apakah ini karena kan ada gejolak-gejolak gitu ya. Secara psikis kemudian fisiknya berubah, ada hal yang nggak enak di dalam tubuh, ada hal-hal yang mungkin mengganggu gitu ya. Apakah harus mendapatkan pendampingan jika merasa memang tidak enak, atau seperti apa pendampingan secara psikologis atau pendampingan dari ekspert gitu ya? Siap. Apakah itu sangat diperlukan juga? Jadi gini, pendampingan itu penting, tapi pendampingan terbaik itu seperti kata Glenn tadi adalah keluarga nomor 1. Dan ini juga penting sekali bahwa yang menjelaskan kepada anak pria adalah bapak, yang menjelaskan kepada anak wanita adalah ibu. Itu paling penting. Nah, kalau misalnya dalam keluarga masih bilang tabu bicara mengenai maaf payudara, mengenai organ reproduksi, nah itu dia tuh harus dibangun jauh-jauh saat ini, karena anak-anak itu perlu informasi lebih cepat baik dari keluarga, karena kalau dari luar tuh mungkin sudah banyak sekali informasi yang dibengkokin. Ya tadi seperti Karisma bilang kan, dari luar tuh liar sekali gitu loh ya. Yang mendingan keluarga yang ngomong. Kalau misalnya orang tua bingung, bisa menanya kepada kakaknya yang SMA atau sepupunya yang SMA, bisa diajak, atau keluarga, cari bantuan keluarga. Kalau masih bingung juga, misalnya sudah terlanjur, kok ini kayaknya ada kelainan sih anak saya, kan pasti orang tua tahu lebih dulu kan. Contoh kelainan tuh nggak usah macam-macam, bukan anaknya tawuran di luar, bukan seperti itu. Misalnya pendiam tiba-tiba, terus kemudian suka marah-marah. Nah itu mungkin kita bisa minta tolong kepada, sekarang ini banyak sekali LSM yang juga membantu mengenai pertumbuhan remaja, atau paling minimal kita bisa ke puskesmas, di situ ada poli untuk remaja. Terus kalau tidak bisa dibawa ke dokter kandungan, menanyakan bagaimana sih kenapa alasannya seperti ini, atau ke dokter umum terdekat. Jadi banyak sekali jalan gimana kita bisa mencari teman atau mencari supporter untuk bisa mengedukasi remaja ini mengenai pubertas ini sebenarnya. Jadi jangan menutup kemungkinan kalau kita nggak bisa, kita diem aja, langsung mencari. Karena kalau dibiarkan, kasihan anaknya ini yang akan malah bentrok di dalam hatinya, psikologisnya malah akan terganggu dan akan Makanya tadi saya bilang di awal bahwa ingat, remaja ini tuh jembatan. Kalau jembatannya sudah rusak, Anda akan jatuh, nggak akan ke atas. Tapi kalau jembatan ini bagus, orang tua menopang dengan baik, dan dia dari masa kanak-kanak ke masa dewasa muda, alhamdulillah kan akan berjalan dengan baik gitu dia. Jembatan ini dibangun supaya lebih bagus seperti apa ya, perlu pendampingan kan ya, seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi dari Pak Farid melalui WhatsApp-nya Mercury, apa yang terjadi pada anak saat merasa pubertas melakukan hal seperti merokok dan minum alkohol? Karena sekarang kita jumpai banyak anak-anak yang seperti ini, mencoba hal baru gitu ya. Seperti apa pendapat kalian berkaitan dengan anak-anak yang masa transisi ini mungkin tidak mendapatkan pendampingan yang lebih baik sehingga mencoba hal-hal baru, lingkungan juga mempengaruhi. Siapa yang boleh menjawab? Kalau pada remaja pastinya rasa penasarannya itu sangat tinggi banget ya, karena apa yang mereka lihat itu belum tentu pernah mereka coba. Jadi mereka selalu mencoba-coba hal yang baru gitu. Jadi gimana sih kalau kita mengatasi atau menyikapinya? Kalau kita dari orang keluarga atau orang tua mungkin lebih memberikan fasilitasi berupa menyibukkan anak-anak, misalnya mengikutkan ke les, atau mungkin anak ini sukanya main bola, kita saranin ke les main bola, sukanya main musik, kita saranin ke les main musik gitu, supaya anak-anak ini memiliki kesibukan yang lain. Sebenarnya mereka seperti itu karena mereka kurang memiliki kesibukan, jadinya mereka mencari-cari nih apa nih ya kegiatan sore ini nih, karena nggak ada les, nggak ada apa, ikut aja sama teman-teman kemana gitu kan, akhirnya malah seperti tadi kayak minum minuman keras, terus mencoba narkoba gitu sih. Kita juga pernah melakukan edukasi narkoba sebelumnya di SMP yang ada di daerah utara mungkin ya. Itu dimana anak-anak SMP di situ kisaran SMP, lulus SMP sudah menikah gitu. Jadi kita juga sempat kaget gitu, gimana ini edukasi ke anak-anak. Jadi kita bikin nih acara seperti membuat suatu permen atau membuat makanan gitu supaya mereka bisa berjualan dengan media yang kita berikan kepada teman-teman di sana, supaya mereka ada kegiatan dan harapannya mungkin kedepannya mereka nggak langsung untuk mencoba hal-hal seperti narkoba ataupun langsung menikah, tapi melanjutkan pendidikan seperti itu. Memberikan kegiatan yang lebih positif gitu ya, jangan sampai terjerumus kegiatan yang negatif gitu ya. Jadi kita mau dari hulu lah, jangan kalau sudah masuk ke
narkoba kayak Ya. yang lain baru kita kejar. Jadi preventifnya gitu ya Betul, yang harus preventifnya. dilakukan gitu, bukan penanganannya setelah gitu ya, tapi preventifnya yang dilakukan adalah memberikan banyak kegiatan, kemudian kalau memang di area lingkungan tersebut memang ada indikasi seperti itu, diberikan hal-hal yang lebih positif lagi itu sahabat ya. Terima kasih untuk Pak Farid dan tetap stay tune sahabat karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Sahabat dengan para mahasiswa yang sudah hadir di sini. Ada Firiawan Hanif Amanullah Widodo, ada Glenn Gilang Banjering, ada Karisma Asti Pardana, ada Lydia Anin, ada Carmila Ayu Wardani dan juga ada Dr. Charles ya, SPOG yang menemani mereka sahabat untuk membahas tema edukasi kita kali ini adalah remaja dan juga pubertas. Banyak hal yang sudah di-sharingkan, yang disampaikan pada Anda sahabat-sahabat Mercury dan sudah tidak banyak waktu, ternyata kurang dari 10 menit saja, jadi 1 jam itu tidak terasa. Apalagi ngobrolnya adalah bersama dengan teman-teman mahasiswa ini sahabat. Kita kembali lagi berkaitan dengan tema. Tadi di segmen kedua juga sudah dijelaskan sepenting apa menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas pada remaja. Dan saya ingin menanyakan pada teman-teman juga manfaat menjaga kesehatan kesehatan reproduksi pada masa pubertas ini yang dikatakan oleh Dr. Charles adalah masa menuju dewasa muda gitu. Seperti apa? Ya, baik. Untuk sahabat Mercury, sebenarnya ketika kita bisa menjaga kesehatan reproduksi, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Nah, ada manfaat yang paling utama yaitu adalah menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dibandingkan generasi sebelumnya seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat mencegah infeksi dan juga menghindari resiko penyakit menular seperti HIV, kemudian sifilis, herpes dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi supaya kualitas hidupnya itu baik gitu ya, tidak terpengaruh karena sejak dini, sejak masa pubertas sudah dipersiapkan. Itulah beberapa manfaat untuk menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas. Itu yang juga harus diketahui oleh para orang tua untuk menjaga anak-anak remaja pubertas ini supaya mempersiapkan dirinya terutama kesehatan reproduksinya lebih baik lagi ya untuk para orang tua. Kita bicara lagi merujuk pada orang tua. Tadi sebelum jeda juga Dr. Charles mengatakan orang tua bisa mendapatkan informasi yang baik, yang valid berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan juga pubertas remaja ini di puskesmas. Tapi ada beberapa juga yang belum aware terkait dengan hal tersebut, belum tahu secara benar gitu ya apa yang ingin disampaikan pada anak-anak, mulai dari mana ini untuk mengedukasi anak-anaknya yang remaja ini terkait dengan pubertas ya, tidak hanya orang tua tapi juga keluarga, lingkungan. Bagaimana caranya untuk ikut serta dalam mengedukasi seputar pubertas pada remaja gitu ya? Siapa yang akan bisa menjawab? Baik, saya izin menjawab untuk edukasi seputar pubertas pada remaja yang dilakukan orang tua, keluarga, dan lingkungan. Untuk edukasinya ini perlu ada kesinambungan antara elemen-elemen yang disebutkan sebelumnya bahwa orang tua itu merupakan lingkungan yang paling dekat. Nah, tadi saya sempat membaca sebuah artikel bahwa sekitar 66% orang tua itu sudah menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tidak menjadi hal yang asing lagi ya sahabat Mercury kalau misalkan orang tua itu masih dalam tanda kurungnya masih gagap teknologi karena bahkan riset pun menyatakan hal yang seperti itu. Nah, di sini orang tua itu bisa mencari-cari informasi seperti ada contoh kayak ada tren seperti Halo Dokter kan sudah mulai ada, mungkin bisa mengetahui bagaimana sebuah perkembangan dari anak-anaknya, kemudian kalau misalkan anaknya ini menunjukkan gejala-gejala yang mungkin bisa prevent buat untuk preventif itu kan harusnya bisa untuk segera mungkin, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian untuk lingkungannya itu di mana lingkungan ini kan merupakan tatanan-tatanan yang berkumpul dari yang namanya keluarga, di mana keluarga ini di satu keluarga akan membentuk suatu lingkungan. Nah, bagaimana coba kalau kita berpikir secara idealis bahwa ketika lingkungan yang baik itu dibentuk dari sebuah keluarga yang baik, dan keluarga yang baik itu dibentuk dari sosok orang tua yang baik. Nah, jadi yang di sini ketika ada perbedaan antara orang tua dan anak, apa yang membedakan
hal tersebut. Hal tersebut yang membedakan itu adalah adanya tembok di mana orang tua lahir di zaman yang berbeda dengan zaman anak seperti ini. Sehingga siapa yang harus mengalah? Jelas orang tua. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, orang tua itu adalah orang yang lebih stabil, orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa. Jadi orang tua turun, kemudian orang tua yang sekarang sudah lebih modern, maka media sosial yang digunakan pastinya lebih bijak. Ketika mereka sudah bijak, sudah mendapatkan informasi, tentunya orang tua mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi yang benar, mereka bisa menurunkannya kepada anak-anak. Memang bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti itu sesuatu yang tidak mungkin. Gitu ya. Karena memang bukan zamannya otoriter, tapi membicarakan secara bersama-sama, diajak ngobrol yang enak, sambil makan, sambil apa, memberikan suasana yang lebih menyenangkan supaya anak-anak tuh tidak seperti didoktrin gitu ya, tapi diajak bersama-sama untuk sharing seperti apa yang itu kan lebih baik lagi, kok gini-gini semuanya gitu ya. Perbedaan jodoh sekarang saya lebih suka diajak ngobrol gitu ya. Daripada kamu harus gini, itu sudah nggak zamannya gitu ya. Tapi lebih pada seperti ini loh, tapi kalau ini pilihnya kamu kalau milih ini akan seperti ini, harus diberikan banyak sekali wawasan gitu ya. Kalau salah dalam memilih teman seperti ini, kalau kamu tidak menjaga reproduksi sejak dini akan seperti ini, nantinya seperti ini. Itu yang harus dilakukan oleh para orang tua. Dan tinggal 5 menit lagi, Dok. Tidak banyak, saya pengen teman-teman ini satu persatu memberikan pesan sehatnya untuk para remaja ataupun juga sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan tema kita, remaja dan juga pubertas seperti apa. Feriawan. Ya, untuk pesan sehat dari saya kepada seluruh sahabat Merkuri itu dapat menjaga kesehatan organ reproduksi dengan membersihkannya setiap hari menggunakan air bersih. Seperti itu. Kemudian buat teman-teman sahabat Merkuri, jangan lupa untuk mengganti atau menggunakan pakaian dalam yang nyaman supaya mengurangi resiko adanya keputihan atau penyakit organ yang lain, vitamin yang lain. Baik, untuk selanjutnya untuk sahabat Merkuri, terutama yaitu pada perempuan, wajah cantiknya nanti. pada perempuan, yaitu jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi tablet tambah darah, karena seperti program yang udah diterapkan pada sekolah-sekolah seperti SMP dan juga SMA seperti itu. Lalu untuk remaja sekarang jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dengan banyak protein, serat dan juga buah, dan juga jangan lupa untuk sering-sering berolahraga. Baik, saya sebagai penutup untuk pesan-pesan sehatnya itu semuanya itu akan sia-sia kalau tidak ada perubahan dari diri sendiri. Jadi harus dibentuk pemikirannya bahwa pubertas itu adalah hal yang normal, bukan hal yang tabu, dan perubahan itu pasti ada. Namun arah perubahannya itu yang harus kita tuntun sebagai orang yang lebih dewasa. Nah, itu yang dipesankan oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, untuk sahabat-sahabat Merkuri dan juga untuk remaja-remaja yang ada di luar sana. Terakhir closing statement dari Dr. Charles ya, SPG. Seperti apa, Dok? Siap. Jadi bagi remaja-remaja sahabat Merkuri Surabaya, saya harapkan kita harus tahu bahwa remaja itu masa yang paling indah, bukan masa yang menakutkan. Ya. Isilah dengan hal-hal yang positif karena masa depan Anda masih panjang. Ya, taatlah pada agama, taat pada orang tua, berikan yang terbaik bagi orang tua dan buatlah bangga mereka. Jadi mungkin itu saja, kalau Anda mempunyai prinsip bahwa membuat bangga orang tua, saya rasa yang kita jelaskan tadi yang jelek-jelek mungkin tidak akan terjadi lah, itu yang kita harapkan. Jadi semangat selalu bagi remaja Surabaya dan bagi orang tua, monggo silakan mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Dan itu tadi ya sahabat, akhir dari Perbicaraan Rumah Sehat Surabaya di edisi 14 Juni 2023 bersama dengan Universitas Ciputra dengan Fakultas Kedokteran dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih untuk Feriawan Hanif Amanullah Widodo, Glenn Gilang Manyering, Karisma Asti Pardana, Lydia Anin, Carmila Ayuwardani dan juga Dr. Charles Yahan SPOG sudah hadir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan saya tutup perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.